السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bahwa semuanya nikmat ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya, dengan hidayahnya dan taufiknya semua amal soleh menjadi sempurna. Alhamdulillah 30 hari 30 malam telah kita lewati bersama bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpuasa, kita bisa melaksanakan salat tarawih, kita membaca Al-Qur'an, bersedekah, membantu orang lain dan lain sebagainya. Amal-amal soleh yang sangat luar biasa banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya. Karena dengan diterimanya amal tersebut itu akan menjadi pemberat kebaikan, timbangan kebaikan di hari kiamat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah mendidik kita agar betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah termasuk puasa di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena takwa adalah kunci agar kita masuk surga. Allah menginginkan kita kembali masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dahulu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa berada di surga, berada dalam kenikmatan yang sangat luar biasa itu. Namun iblis laknatullahi alaih tidak mau dan tidak rela hal tersebut dinikmati oleh Adam dan keluarganya dan anak keturunannya. Maka iblis dengan kelicikannya menggoda Nabi Adam dan Hawa sehingga keduanya pun mendurhakai perintah Allah, lalu mereka pun harus diturunkan ke muka bumi ini. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa kita ini punya kesempatan untuk kembali lagi ke surga, pulang ke surga, balik ke surga, menikmati kenikmatan yang besar di sana. Tapi syaratnya harus bertakwa, harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku pasti akan masuk surga. Yang penting mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat pun bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kok bisa-bisanya enggak mau masuk surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, namun yang tidak mau taat maka dia telah tidak mau masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hakikatnya surga ini memang Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat ke-63, "Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa saja. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa saja yang Allah Subhanahu wa taala sediakan surga bagi mereka. Uiddat lil muttaqin. Surga itu telah Allah ciptakan, siapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa.
Maka melewati bulan Ramadan ini tugas kita untuk mengoreksi diri kita sendiri, melatih kita, sudahkah kita menjadi hamba yang bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Ketika kita lapar, kita pengen makan, Allah perintahkan kita jangan makan sampai maghrib nanti, tunggu sebentar lagi maghrib, dan kita bisa taat hal tersebut. Ketika kita haus, kita pengen minum, maka Allah katakan jangan minum dulu, tunggu sampai maghrib, dan kita taati. Semoga ketaatan ini bisa kita salurkan kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya, dalam masalah berpakaian, masalah beradab, akhlak, masalah ibadah, masalah bertetangga, bermasyarakat, bernegara, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketakwaan itu kita pegang sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat dan bertakwa kepadanya, dialah orang yang mendapatkan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung, sukses dengan keberuntungan dan kesuksesan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui berpuasa ini kita belajar tentang susahnya hidup, susahnya kelaparan, susahnya haus. Dengan itu kita memiliki empati, kepedulian kepada orang-orang fakir miskin yang mungkin mereka setiap hari kelaparan. Kalau kita kemarin hanya dari subuh sampai maghrib saja, dan itu pun sudah ada dalam rumah kita makanan yang sangat banyak, kita sudah mempersiapkan untuk berbuka puasa yang banyak. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir? Mereka enggak punya makanan sama sekali. Mungkin mereka merasakan lapar ini setiap hari. Maka dengan disyariatkannya puasa ini, Allah ingin melatih kita biar kita sadar ini rasanya lapar, ini rasanya haus, ini rasanya sulit hidup, agar kita punya kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada masyarakat di sekitar kita. Mari kita tolong menolong, bahu membahu untuk mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk memilikinya, berhak untuk menikmatinya juga. Oleh karena itu, di antara sifat orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan pertama kali adalah mereka rajin untuk infak sedekah, rajin membantu fakir miskin. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan hendaknya kalian bersegera menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan disiapkan untuk siapa surga tersebut? Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjutkan ayatnya, Allah berfirman sifat orang yang bertakwa yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang yang gemar untuk menginfakkan harta mereka, menyedekahkan harta mereka, membagikan harta mereka, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Saat dia senang banyak uang dia bagikan, saat dia kekurangan hartanya walaupun sedikit dia coba untuk menginfakkan sebagiannya, berbagi kepada sesamanya. Ini luar biasa, sifat yang Allah sebutkan pertama kali. Dan bahkan di surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri orang baik yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka ini ketika di dunia, amalannya yang bisa membuat mereka masuk surga adalah mereka rajin memberikan makanan gratis kepada orang-orang, terutama kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tertawan. Orang-orang yang membutuhkan dia kasih secara gratis, secara percuma-cuma, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan pahala apa-apa. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian ini murni untuk mencari wajah Allah. Kami ingin masuk surga melihat wajah Allah yang sangat indah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di surga. Kami ingin masuk surga, makanya kami memberikan makanan secara gratis percuma-cuma kepada kalian. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan timbal balik ataupun rasa terima kasih. Itu urusan kalian. Adapun kami, tugas kami adalah berbagi kepada sesama. Luar biasa. Demikian pula tadi telah diumumkan adanya zakat fitri.
diberikan kepada orang-orang miskin, orang fakir miskin agar mereka bisa makan, bisa kenyang. Demikian pula zakat mal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini syariat luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat kita. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaya dan miskin ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah kerja, pekerjaan boleh jadi sama. Kesungguhan, lelah letih dalam bekerja boleh jadi sama. Tapi rizki Allah yang mengaturnya. Sebagian Allah berikan rizki sangat luar biasa melimpahnya. Tapi sebagian dengan kerja yang sama, dia miskin, susah hidupnya. Keringat dia lebih banyak untuk berkeringatnya. Tulang dia banting. Adapun yang lain hanya duduk-duduk di kantor, ternyata uangnya lebih banyak. Ketahuilah bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes apakah orang bersyukur ini, apakah orang kaya ini mau bersyukur dan berbagi kepada sesamanya, apakah orang miskin ini mau bersabar menghadapi ujian yang menimpanya. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah titipkan rizki kepada kita, marilah berbagi. Inilah ciri-ciri orang bertakwa yang harus kita perjuangkan, tidak hanya ketika bulan Ramadan, tapi terus menerus, agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan selain kita diperintahkan dan dilatih untuk peduli dengan sesama, memberikan makanan, kebutuhan dan lain sebagainya, kita juga dilatih untuk melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih selama sebulan penuh. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Semua kita latih. Alhamdulillah kita telah menjalankannya. Namun jangan sampai berhenti di bulan Ramadan saja. Perjuangkan terus untuk salat tahajud dengan ritme yang sama, waktunya pun sama. Boleh Anda lakukan ba'da salat Isya sampai salat subuh. Boleh 11 rakaat, 23 rakaat silahkan. Atau Anda hanya bisa 2 rakaat tambah 1 witir, atau 2 rakaat tambah 3 witir, itu silahkan. Tapi perjuangkan itu semuanya. Ini amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan mereka masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti mereka akan masuk ke dalam surga. Di sana taman-taman yang sangat indah, rumahnya terbuat dari emas, perak, istana-istana yang sangat megah, berbagai macam fasilitas yang luar biasa, kemewahan yang luar biasa. Ada juga uyun, mata air yang sangat melimpah. Ada sungai minuman terbuat dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamr, sungai dari air yang sangat jernih. Kita semuanya bisa menikmatinya kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri yang bertakwa tadi? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka nanti di surga akan mendapatkan semua yang telah Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Lihatlah ciri-ciri ini. Mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Baik urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya baik, atau dia juga baik sama tetangganya, baik sama teman-temannya, baik sama keluarganya, baik sesama manusia. Bahkan baik terhadap lingkungannya, lingkungannya, tumbuh-tumbuhan ataupun kepada hewan-hewan yang ada. Baik dia. Kemudian ciri-ciri mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di malam hari sedikit sekali tidurnya. Artinya mereka selalu melaksanakan salat tahajud. Tadi minimal 2 rakaat, 1 witir. 2 rakaat tahajud, 1 witir minimal. Kalau kita bisa istiqomah 11 rakaat atau 23 rakaat sebagaimana kita di Ramadan, silahkan, itu lebih baik. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, perjuangkan terus menerus. Memang beda. Yang di Ramadan itu puasanya wajib. Tapi yang di luar Ramadan ada puasa juga walaupun hukumnya sunnah. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan lalu lanjut lagi nanti, hari ini enggak boleh,
Kalau tanggal 1 Syawal tidak boleh berpuasa, tapi nanti dimulai dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal silahkan puasa 6 hari. Bisa berturut-turut, bisa pula dicicil. Bisa pula digabung dengan Senin dan Kamis dengan niat yang sama, dua-duanya bisa. Maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Demikian pula tahajud kita, pertahankan. Inilah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, pernah berpesan di awal-awal beliau datang dari kota Mekah menuju ke Madinah. Di saat di kota Madinah, Nabi SAW langsung mengatakan kepada manusia kaum muslimin saat itu, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam kepada siapapun yang Anda temui. Selama dia muslim, ucapkan salam, dikenal ataupun tidak dikenal. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan tadi. Ini ciri-ciri penghuni surga. Berikan makanan secara gratis. Makanan bergizi gratis, ini program yang sangat bagus sekali dari pemerintah kita. Kita harus menyokongnya, kita mendukungnya juga. Dan kita juga kalau bisa ikut mengeluarkan hal yang sama atau lebih baik daripada yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Ini bentuk amal soleh yang harus kita juga ikut andil di dalamnya. Kemudian wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Ya, sambunglah hubungan silaturahim. Ketika kita lebaran ini kesempatan untuk menyambung silaturahim kita kepada kakak kita, adik kita, orang tua kita, datangi mereka. Seandainya kita belum sempat untuk mudik, minimal video call, transfer sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Sambunglah hubungan silaturahim ini. Walaupun mungkin ada pertikaian di antara kita, walaupun mungkin ada perebutan warisan yang sehingga membuat dia memusuhi kita, sambung. Itulah makna dari silaturahim. Menyambung. Namanya menyambung itu adalah menyambung sesuatu yang putus. Dia memutus hubungan dengan kita, kita baik sama dia. Terus. Jangan sampai kita membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Kemudian Rasulullah mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan hendaknya kalian salat malam di saat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang hendaknya kita pertahankan setelah Ramadan kita meninggalkan kita. Dan hendaknya kita ajak keluarga kita. Kita ingin masuk surga bahagia bersama keluarga kita. Jangan sampai kita bahagia di surga sementara anak kita atau kakak kita atau orang tua kita ada yang masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kita ketika di dunia, ketika di berhari raya ini, kita ingin berkumpul dengan keluarga kita. Kita ingin bersama ayah kita, orang tua kita. Kita ingin bertemu dengan saudara-saudara kita. Tapi ketika kita sudah berkumpul semuanya, ternyata ada saudara satu yang sakit, ada saudara satu yang sudah meninggal. Kita merasakan kesedihannya. Atau ada saudara lain dalam keadaan kesulitan, tidak bisa datang menemui kita. Kita sedih. Demikian pula ketika kita masuk surga, jangan sampai ada sebagian dari keluarga kita yang justru masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Kita harus pertahankan keimanan, keislaman ini, ketakwaan ini sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita bisa berkumpul bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Tur ayat 21 bahwa orang-orang yang beriman itu nanti akan dikumpulkan dengan keluarganya masing-masing. Sekarang nenek kita, kakek kita sudah meninggal. Mungkin orang tua kita, anak kita sudah meninggal. Sekarang lebaran ini enggak bisa ketemu lagi karena kemarin meninggal dunia. Tapi nanti di akhirat di surga kita bisa berjumpa lagi dengan mereka. Yang penting jaga keimanan, jaga keislaman. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min syai' wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga mereka juga beriman dan beramal saleh, maka kami akan gabungkan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka di surga kelak. Tergantung tingkatannya. Mana tingkatan yang paling tinggi, maka disitulah dikumpulkan di surga penuh dengan kenikmatan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati keluarga kita yang telah meninggal dunia,
yang telah mendahului kita, semoga Allah menerima amal soleh mereka. Dan bagi yang hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kemudahan dalam semua urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang aman sentosa, damai dan penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing pemerintah kita untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dengan amanah. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini aman dan penuh dengan kedamaian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا القرآن وجميع أعمالنا في رمضان. Ya Allah, terimalah amal soleh kami semuanya di Ramadan, salat kami, puasa kami, baca Al-Quran kami, sedekah kami, dan semua amal soleh kami. Ya Allah, terimalah ya Allah, jadikan itu termasuk timbangan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di hari kiamat. Ya Allah, Allahumma Rabbana ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, bimbinglah pemerintah kami, bimbinglah mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu sekiranya Engkau memasukkan kami ke dalam surga, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang baik, dan amal yang diterima di sisimu. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah kami, tolonglah kami, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini sekarang ini, maka kumpulkanlah kami kelak di surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Semua itu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Allahumma stajib lana, Allahumma stajib lana, da'unaka fastajib lana. Ya Allah, kami telah berdoa, maka kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan di dunia ini, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.